Mangga Bu, silakan. Izin saya off cam dan mic-nya di off ya, karena di sebelah bahasa Inggris sudah menunggu ini. Baik, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semua yang cantik. Tadi Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang pengumpulan UKIN ya, bagaimana cara-caranya untuk pengumpulan UKIN tersebut. Tetapi yang harus diingat Bu, kalau misalkan di UKIN di portofolio itu ya, usahakan jangan ada yang kosong Bu. Kecuali mungkin di penghargaan ya, karena kan kalau penghargaan itu tidak semua orang memilikinya. Nah, kalau yang lainnya seperti jurnal itu silahkan masukkan, kemudian sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan apa yang udah Ibu lakukan, misalkan terkait dengan diklat, kemudian sertifikat webinar atau yang lainnya itu dimasukkan. Gitu. Pokoknya tiap-tiap poin yang ada di UKIN itu jangan sampai kosong gitu. Karena itu ada poinnya. Kalau ada sih lebih dari satu gitu ya. Apalagi di jurnal ya Bu, di jurnal di penulisan karya tulis, di penulisan karya tulis ilmiah itu jangan kosong karena itu nilainya besar Bu untuk portofolio. Baik Ibu, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan soal PPG. Nah, soal PPG yang akan kita sampaikan sekarang terkait dengan soal studi kasus dan pedagogiknya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena di pedagogik itu sebenarnya yang kemarin yang ada di kisi-kisi itu sudah ada gitu. Cuman yang membedakan sekarang itu dikolaborasikan antara materi dengan pedagogiknya gitu. Baik, izin share dulu ya. Sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat, Bu? Belum, Bu Ayi. Belum ada? Oh, ya. Nah, ini baru mau keluar. Baru mau keluar. Gambar Bu Ayi sudah cantik. muncul. Sudah muncul, siap. Sinyalnya mungkin ya. Biasa sinyal malam suka agak berbeda. Iya. Sudah ada ya Bu ya? Sudah Bu. Ini baik, foto Bu Ayi. Iya. Baik Bu, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita usahakan menjadi berkah untuk Ibu semua, dan ini adalah sebagai rangka ikhtiar kita untuk menuju ke kelulusan PPG di 2023. Baik, kita ke soal studi kasus dan tes pedagogiknya ya. Ini masih loading.
Pindah. Baik, ini kita ke soal pertama. Nah, di soal pertama ini hubungannya dengan studi kasus. Studi kasusnya misalkan di suatu daerah sedang mengalami bencana nih. Kemudian warga membutuhkan pertolongan yang cepat. Nah, melihat hal tersebut, salah satu guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya mewujudkan perilaku rela berkorban dengan cara rela berkorban ya Bu ya. Dengan cara apa? Berarti Ibu nih misalkan ada kejadian di suatu daerah yaitu bencana banjir. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengajak para peserta didiknya untuk mewujudkan perilaku rela berkorban? Itu Bu. Nah, ini bagaimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Caranya akan seperti apa? Mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. Untuk memperbaiki lingkungan. Baik, ada yang lain? Membantu memasak bisa. Mengerahkan tenaga juga bisa. Ya, bisa. Menyediakan tempat pengungsian juga cukup. Ini kata kuncinya adalah rela berkorban. Mengerahkan tenaga itulah Bu, rela berkorban. Rela berkorban ya. Mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan itu. Memperbaiki lingkungan, baik. Di sini kita kata kuncinya adalah mewujudkan perilaku rela berkorban. Nah, di rela berkorban ini kan di suatu daerah ya yang sedang mengalami bencana banjir. Kita lihat ya jawabannya, Bu. Ini jawabannya, Bu. Ya, salah berdonasi. Iya, jadi yang kita lakukan biasanya kan misalkan di suatu daerah itu kan kalau turut memperbaiki lingkungan itu karena daerahnya masih banjir ya. Kalau banjir kan kita tidak bisa langsung tidak langsung bisa turun ke lapangan, surutkan gitu ya. Tidak bisa langsung surut gitu ya, karena kita ininya adalah mengalami bencana banjir. Sedangkan hal utama yang diperlukan dalam oleh korban yang terkena banjir itu berarti kebutuhan baik itu pangan, papan atau yang lainnya. Nah, caranya adalah rela berkorban di sini adalah memberikan donasi sesuai kemampuan dari keluarga peserta didik. Jadi kita sebagai guru misalnya meminta untuk peserta didiknya secara rela untuk memberikan donasi gitu kepada yang mengalami korban bencana banjir gitu ya. Kalau mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan karena ini bencananya adalah bencana banjir, jadi nggak bisa ngeringin air Bu ya. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dibersihkan lingkungannya gitu. Lingkungannya tidak bisa langsung kita bersihkan gitu. Kan masih meluap itunya. Airnya gitu ya belum surut, jadi belum bisa dibersihkan gitu, Bu. Baik. Kita lanjut ya ke soal kedua. Ini juga masih hubungannya dengan soal kasus. Nah, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduknya berbeda-beda. Nah, menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter. Ini biasanya kan Ibu misalkan memindahkan tempat duduk secara berbeda gitu ya.
Pernah nggak Bu melakukan perpindahan tempat duduk gitu? Misalkan teman yang ini berganti misalkan gitu. Pernah nggak melakukan itu? Peduli. Biar peduli sesama teman. Biar peduli. Ada lagi Bu? Misalkan gini, bangku ke-1 dan bangku kedua ini Ani dan Ima misalkan. Ani dan Ima itu kan biasanya duduk terus, tempat duduknya itu aja ya kalau misalkan anak peserta didik itu kan sama itu lagi. Nah, sekarang Ibu berusaha, studi kasusnya adalah Ibu berusaha untuk memindahkan peserta didiknya supaya bergantian gitu, berpindah tempat duduknya. Jadi tidak dengan teman yang itu lagi, yang sebangku itu lagi. Nah, sebenarnya untuk apa sih cara tersebut gitu? Supaya peduli sesama, kemudian tidak terjadi mengelompok itu, Bu Ayu. Biasanya ini kalau di sekolah umum jarang diterapkan Bu Ayu. Kebetulan anak saya sekolahnya di SDIT memang sudah diterapkan. Seminggu sekali mereka rolling. Jadi supaya saling mengenal. Supaya saling mengenal ya. Tapi di sini tidak ada ya option saling mengenal ya Bu ya? Oh enggak ada ya. Iya, di sini optionnya disiplinan, peduli, gotong royong, kemandirian. Gitu. Kalau ya, jadi karakter yang ingin dikembangkan supaya apa sih itu cara kita memindahkan tempat duduk anak secara bergilir atau secara berbeda-beda. Nah, gitu. Ini studi kasus Bu. Kita sebenarnya pernah ya, Ibu pernah nggak misalkan memindahkan peserta didiknya supaya berubah gitu tempat duduknya gitu. Nah, tapi biar tidak ngobrol. Supaya tidak ngobrol, betul ya. Supaya tidak ngobrol, betul bisa ya. Nah, gotong royong bukan Bu Ayi. Nah, kedisiplinan. Peduli kali ya. Ya, kalau saya tadi cenderungnya ke peduli, tapi peduli. Kalau peduli ini berarti ada sesuatu yang harus dia kerjakan terhadap temannya, peduli. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau gotong royong kan tidak ada proyeknya di sana, gotong royong. Di kelas Bu, nih di kelas coba. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Kedisiplinan Bu. Kemandirian berarti kemandirian ya. Kemandirian ya. Kedisiplinan Bu. Bisa karakter gotong royong juga bisa Bu Aji. Karakter gotong royong juga bisa. Ini semua semua diungkap. Ayo orang berapa di grup ini? Berarti jawabannya perlu semua. Baik. Benar Bu Ai. Kita kata kuncinya ya Bu cari. Kata kuncinya adalah memahami sesamanya. Nah itu peduli tadi. Memahami ya. Iya, memahami sesamanya. Iya. Nah, di memahami sesamanya itu berarti ada ikatan karakter apa? Peduli. Iya. Memahami. Iya, memahami. Iya. Ada lagi Bu? Ayo. Ayo semangat Ibu Eka, Ibu Yeti tadi ya baik. Habis denger ini tadi nih Bu Ayi. Iya. Ini sudah briefing itu tadi. Iya Bu Ayi, kebetulan boleh tanya sebentar Bu Ayi? Boleh Bu. Kebetulan ini masalah studi kasus. Bu Ayi punya ini apa katanya tadi kan mau bisa di grup masalah apa studi kasus. Kami bingung kolom-kolom yang mau diisi. Mana yang mau diisi di deskripsi, nggak ada di share di grup. Kira-kira kalau Ibu Ai ini bolehlah share di grup biar kami bisa mengunggahnya di portofolio nanti.
Oh iya, paling nanti saya perlihatkan ya Bu, tapi tidak di sini ya. Iya. Baik, Oke, nanti kami tunggu Bu Ayi. siap Bu. Bingung kami. Ya, Terus terang Bu Ayi, kami Caranya ini masih pusing cara tadi nih. pengisiannya ya Bu ya, cara pengisiannya seperti apa gitu ya Bu ya? Iya benar, tadi ada deskripsi antara 100 kata, 200 kata, kan bingung kami Bu Ayi. Oh iya. Kolom-kolomnya. Siap. Iya. Oke, ditunggu Bu Ayi. Lanjut kita. Jadi Baik. apa ini tadi? Peduli. Memahami sesamanya ya, peduli katanya. Ada lagi kah? Tadi ya? Memahami sesama. Ya, peduli memahami sesama ya. Ini kalau Ayo, kita mana lihat, nih teman-teman nih? ayo, Ayo mana nih? mau memberikan dulu pendapatnya, silahkan Bu. Cenderung ke peduli Bu Ayi. Penasaran apa nih? Apakah kemandirian? Cenderung ke gotong royong. gotong royong, kemandirian, kedisiplinan. Iya, kelima itu. Ya, semuanya ada ya Bu. Ini ya Bu ya jawabannya. Ya, gotong royong. Iya, ini hubungannya dengan gotong royong. Untuk kenapa? Supaya ada kesamaan gitu ya. Jadi ada, oh iya, jadi kita itu misalkan tidak harus dengan teman yang satu bangku saja bergaulnya, berarti ada dengan teman yang lainnya gitu. Jadi saling memahami antara teman yang satu dengan teman yang lainnya gitu. Maksud dari gitu, bekerja sama lah istilahnya. Ya. Baik, kita lanjut ya Bu. Di soal selanjutnya, ini ada soal ketiga, ini juga masih ke soal studi kasus. Nah, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah, nah misalkan nih, ini studi kasusnya adalah apabila di sekolah ibu, misalkan ya, di sekolahnya masih ini sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaannya melekat pada pribadi peserta didik. Jadi tidak menjadi halangan ya, karena kenapa? Di dalam lingkungan tersebut kan berbeda-beda peserta didiknya ya, pribadi-pribadinya dengan karakter-karakter yang berbeda tiap peserta didiknya. Nah, itu kan tidak menjadi halangan kita sebagai guru untuk melaksanakan pelayanannya. Nah, jadi tugas kita itu apa, Bu? Melengkapi sarana dalam pembelajarannya, Bu? Ya. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. Sarana dalam pembelajaran. Iya. Baik, ada yang lain? Silahkan. Membangun semangat kekeluargaan. Membangun semangat kekeluargaan. Baik, ada lagi? Menyediakan lingkungan yang ramah. Ini dengan karakter yang berbeda-beda. Yang C, Bu. Yang C. Melengkapi sarana dalam Yang C, Bu. Yang C. Pembelajaran. Dalam Baik, pembelajaran. ada lagi? Kata kuncinya apa coba, Bu? Lingkungan yang ramah. Menyediakan, wajib menyediakan, Bu, lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Ya, Bu, kita ya. Sarana pembelajaran. Gini. Dari gurunya ini kan, Bu Ayi? Dari gurunya. Iya. Oh, dari gurunya ya. Dari gurunya. Karena gini, peserta didik kita itu memiliki karakter yang berbeda. Misalkan yang satu pendiam, yang satu ceria, yang satu jahil, yang satu kurang diatur misalkan gitu ya. Bu Ayi, membangun semangat kekeluargaan.
Ya, keakraban betul. jadinya dengan berbeda-beda. Iya, betul. Jadi ini kan tiap-tiap karakter dari peserta didiknya itu tidak jadi halangan kita kan dalam Iya, pelayanan, benar. mau ke anak didik kita yang baik banget, mau ke anak didik kita yang pendiam misalkan. Nah, Kurang baik. bagaimana sih cara kita untuk membangun kondisi ini? Nah, maka caranya adalah dengan membangun semangat keluarga. Membangun semangat Ya, kekeluargaan. yang E. Betul. Itu ya. Ya, itu jawabannya. Baik. Ya. Di mana? Sebentar. Ini kok loading banget. Bentar. Ada peserta baru nih, Pak Jayu Marlis. Oh iya, selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Salam Sudah kenal lama. Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Salam kenal, Bu. Sudah lama ini, Bu. Iya. Oh, baru lihat. Baik, kita lanjut ya ke studi kasus berikutnya. Di studi kasus keempat nih, kita ada masih hubungannya dengan studi kasus. Misalkan gini nih, seorang guru mengajar di sebuah sekolah. Nah, di kawasan elit nih, dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya, sehingga ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Nah, apa sikap yang akan Ibu ambil nih sebagai seorang guru ya? Misalkan Jelaskan Ya. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. kan kriteria dengan Jelas. Jelas. Bu Ayi. Iya. Semuanya jawabannya. Iya, Bu. Iya. Yang E. Iya. Semuanya jawabannya. Iya, benar. Betul ya. Atau bingkisannya diambil, dia dinaikkan. Cek. Pusing duren, Bu Ayi. Kasih duren sekarung, naik lah kamu. Iya. Jadi sudah Halo Bu Ayi. Bu Ayi. saja ya. Tadi laptopnya bermasalah Bu. Ganti laptop dulu. Oh, siap, Bu. Ya. Baik ya, Bu. Ini mah udah jelas ya, Bu. Misalkan kalau ada orang tua yang datang berkunjung ke kita dengan dengan misalkan memberi pengisian rapot ya, biasanya ada kunjungan kemudian memberikan bingkisan kepada kita, itu bukan berarti anaknya itu harus langsung dinaikkan. Tetapi kita juga harus menjelaskan bahwa ini kriteria kenaikan ini seperti ini gitu. Ya Bu, baik. Ini jawabannya betul. Nggak boleh disogok gitu Bu Yeti. Iya. Itu mah gratifikasi ya Bu ya, disogok. Iya. Jadi tetap ya, boleh diambil nggak Bu bingkisannya? Ambil aja, nggak apa-apa. Buat kenang-kenangan. Boleh ya. Boleh. Boleh, tetapi tetap dengan menjelaskan kriteria kenaikan kelasnya dengan Iya. Betul, Bu. baik. Objektif. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini masih ke studi kasus. Pada saat penerimaan Studi kasusnya. perihal kepedulian dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terdakwa dengan meninggal. Oleh karena sebab itu salah satu Ada yang akan membacakan Bu? Boleh, silahkan.
Iya, pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah perihal kepedulian dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, salah satu butir yang hendak ditanyakan adalah A. Bagaimanakah budaya kerjasamamu di kampung ini? B. Berapa kali Anda kerja bakti di kampung selama ini? B. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? D. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? E. Apa saja tradisi di kampung ini? Pada saat seleksi penerima Ya. peserta didik, peserta didik. Berarti ini kata kuncinya adalah kepedulian dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik. Bagaimana? Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Ini hubungannya berarti menjelaskan kebudayaan dari kampung ini. Ya, kebiasaan. Kebiasaan. Kata kuncinya adalah Ibu akan menerima peserta didik. Ibu akan menerima peserta didik. C kayaknya Bu. C Bu. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Kalau misalkan tinggalnya lama, tapi dia tidak ada kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana? Yang D berarti masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Enggak yang E. Yang E, apa saja tradisi di kampung ini? Tradisi di kampung ini. Bu, kata kuncinya kita akan ibu nih seorang guru. Nih diminta oleh kepala sekolahnya, Bu, nanti kalau ada seleksi penerimaan peserta didik baru, nanti kita akan ada jalur yaitu tentang perihal kepedulian dan penghargaan untuk calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oh, B berarti Bu, berapa kali Anda kerja bakti di kampung selama ini? Nah, betul. Berapa kali Anda kerja? Semakin banyak dia peduli, semakin banyak peserta didiknya peduli dan juga kepeduliannya tinggi, berarti itu kan dilihat dari berapa banyak, dilihat dari berapa banyak peserta didiknya itu melakukan kepedulian terhadap lingkungannya gitu. Kenapa tidak yang A? Mengapa tidak yang A? Kalau yang A itu bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Berarti ini kaitannya dengan kebudayaan yang akan dijelaskan tentang kampung ini. Jadi kerjasama dari kerjasama dari kampung ini gitu. Jadi kampungnya gitu, bukan ke peserta didiknya. Karena kita kan tujuannya adalah akan memberikan penghargaan kepada peserta didik ya, gitu. Iya, berarti bukan tempat tinggal. Iya, objeknya. Bukan tempat tinggalnya, tetapi kepada peserta didiknya. Ya, objeknya. Mengapa tidak C? Karena kalau C ini berapa lama anak tinggal di kampung ini? Kampungnya kalaupun misalkan lama tinggal di kampungnya, tetapi kalau dia tidak memiliki kepedulian sama sekali ya tidak ada penghargaan berarti ya sama sekali kan gitu. Kemudian masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kan tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Tidak ada. Hubungannya dengan penghargaan yang akan diberikan kepada peserta didik gitu. Apa saja tradisi di kampung ini juga tidak ada hubungannya dengan penghargaan yang akan diberikan kepada peserta didik. Jadi sebenarnya yang langsung ke tujuan itu ada B dan C. Ini yang langsung ke tujuan ke peserta didiknya ya, pertanyaan ke peserta didiknya.
Tetapi kalau yang B ini lebih ke berapa banyak kepedulian dari peserta didik. Kalau yang C itu hanya lama tinggalnya saja gitu ya. Baik ya Bu, itu penjelasannya. Di sini jawabannya tadi B. Ada yang ya B ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini masih ke soal tentang studi kasus. Nah, ada yang akan bacakan Bu, silakan. Anda adalah guru yang tidak lama mengambil. Guru sudah mengajar di kelas 5. Satu hari Anda mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik. Namun tidak hanya dapat mengendalikan diri, tapi juga tidak. Memberikan pelajaran sesuai permintaan. Yang C ya, Bu. Ayo Bu, ada yang akan membacakan Bu supaya kita sama-sama ini. Anda adalah, oh hilang tadi. Mana nih? Ayahnya Bu Ai. Terpental. Iya, bisa jadi. Kalau malam Bu Ai itu tidak bisa, sebenarnya siang pula tidak bisa. Sinyal ya. Iya, sinyalnya Namun lemah. kita hujan lebat nih. Ini Bu Ai lagi terpesona karena ada Pak Jayu baru masuk. Gimana Bu Yeti udah berapa mungkin Bu Yeti? Udah, baru selesai datarnya. Bagus. Bisa bawa cantik lah. Iya. Hujan ya Bu, Iya, dari yang kali. kami di Rejang Long hujan terus. Udah nyampe Tadi saat briefing nggak ada apa-apa. bisa masuk ini. Bu Urip, baru masuk Bu Urip. Udah selesai Bu Urip. Kiranya nomor berapa? Selesai apanya? Apanya berapa? Udah daftar Bu Urip? Udah selesai daftar Bu Urip? Nggak bisa, aku orang nggak ada sinyal. Ini barusan aja bisa masuk ke sini. Udah nyampe nomor berapa, Bu? Baru. Belum sampai 10. Bu Yeti, faktanya udah selesai belum? Fakta yang kemarin ya? Ya. Udah, itu di print juga? Enggak, kalau belum ngelis di grup itu. Oh, sudah kemarin. Oh iya kawan-kawan, yang mana tadi ini tadi kasus itu kan di portofolio sudah ada dapat formatnya. Soalnya saya cari-cari, saya tanya pengalaman yang tahun lalu mereka tidak pakai tadi kasus. Bu Ai-nya terlempar ya. Iya, terlempar. Nah, biasa kalau bukan malam, sini mendung, ya sama sih. Tangerang hujan, Pak. Oh, Bu Iva dari Tangerang, Bu? Iya, kota Tangerang. Hujan lebat, Pak. Hujan tadi, saya kehujanan nih pulang sore-sore itu. Dari sekolah itu kan sengaja ya, rusuh gitu, buru-buru. Iya. Karena kan mau open meeting gitu jam 4. Sudah janji mau pulang selesai. Tuh, tahu. Oh, itu Bu Ai-nya katanya memang. Ini sinyal. Bentar ya. Ya Pak. Saya jam baru nyampe tahu pada larang. Jam hujanan tuh saya tadi. Kondisikan dulu dan ternyata saya 15 menit lagi baru nyampe rumah. Semoga saya ke Bu Ai 15 menit lagi ini silakan aja mulai masuk ya Bapak juga kita nggak sampai sampai rumah. Hari ini cuma bertiga ada. Oh ya udah nanti di sini aja ke malam gitu ya. Kalau malam ya begini kondisinya.
sinyal di lokasi kami juga agak susah ya. Kalau di saya sih sedang stabil ini, walaupun ya kadang juga suka menghilang. Nah, Ibu Bapak tadi itu kan soalnya sudah menjurus-jurus ke area PCK ya, juga studi kasus. Nah, alhamdulillah Bu Aing masuk lagi. Nah, kalau saya pragmatis sih, tadi seperti disampaikan di awal ya. Langsung kami buat tidak lulus kalau apa pinjem sertifikat punya temennya, ketahuan nanti lewat berikutnya. Iya, benar Eka, benar, tidak lulus pinjam sertifikat. Oh iya, nggak boleh itu Bu. Baik, bisa dimulai lah. Iya. Oh iya, siap. Nah, Ibu Bapak untuk perlengkapan keluar diri. Nggak apa-apa Bu, memang kalau di rumah memang seperti itu, makanya kalau di sekolah aman gitu, kalau di rumah agak sinyalnya agak kurang ini Pak. Iya. Baik. Apa? Sambil Bu Aing mencoba untuk kita ini dulu ya, untuk Ibu Bapak ini usahakan sertifikatnya harus asli sendiri ya, karena nanti dicek satu-satu loh itu. Kalau ada nomor registrasinya ternyata munculnya nama orang lain, itu langsung black di situ, nggak lolos gitu Ibu Bapak ya. Sayang lah gitu ya. Maka Bu Aing silakan dilanjut. HP 3 bulan. Ya. Baik Bu, kita lanjut ya. Mohon maaf barusan saya terlempar. Aman Bu, sekarang sudah terdengar? Ya Bu, sudah terdengar? Sudah besarkan sedikit Bu Ayi. Sudah ada tampilannya Bu? Sudah besarkan ya, Bu sedikit Ayi, Bu Ayi. sudah. Tulisannya. Baik, kita lanjut ya Bu. Nih, ini kata kuncinya adalah Ibu, di sini hubungannya dengan misalkan gini, Ibu itu sudah lama bekerja nih di satu sekolah. Nah, terus kan Ibu itu mendapatkan kritikan nih dari orang tua dalam mendidik anaknya di sekolah gitu. Nah, berarti kan kita sebagai seorang guru itu harus mengendalikan diri terhadap emosi gitu ya, karena prioritas kita apa Bu sebagai guru gitu. Itu prioritas kita sebagai guru apa? Memberikan layanan B. pendidikan. C Bu, memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa sebaiknya. Yang C. Ya. Ada yang lain? Sudah sepakat C, ada yang lain? Ya, C Bu, mengendalikan diri. Mengapa Mengapa tidak A, Bu? Karena kalau A ini memberikan pelayanan sesuai permintaan orang tua, berarti ini kan hanya permintaan orang tua saja yang kita layani. Sementara yang menjadi prioritas kita adalah peserta didik. Selanjutnya, bukan individual. Ya, yang B, menunjukkan pelayanan yang maksimal agar sekolah semakin terkenal. Ini bukan prioritas kita. Ya, nah, sebenarnya kalau sekolah itu terkenal itu tergantung dari ibu dan bapak yang mengajar dan juga kualitas dari sekolahnya gitu. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, secara otomatis sekolahnya juga akan terkenal baik gitu ya. Nah, kemudian kenapa tidak yang D? Karena ini kan hubungannya dengan ekstrakurikuler ya. Ini selanjutnya yang E, semua masukan dari orang tua siswa dalam mendidik, menerapkan semua. Wah, nanti ibu yang bingung kalau menerapkan semua masukan dari orang tua, minta A, minta B sampai gitu ya. Nah, itu sebenarnya orang tua juga kan ingin anaknya itu bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, intinya kan itu. Gitu. Jadi benar ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, betul.
Mana bentar. Udah terlihat tuh, Bu. Jawabannya. Biasa ngepe tuh matanya cepet bener. Ibu Eka tuh. Udah terlihat ya Bu ya jawabannya. Terlihat jawabannya, Bu. Gaji. Iya, sebentar ini loading lagi nih. Aduh, sinyalnya. Latih bonus ini Bu Yeti. Iya, bonus lagi. Sebentar, ya. Ini sudah enak kalau nyala bonus. Sudah terlihat ya. Ya, ini jawabannya C ya, Bu. Tapi nggak apa-apa juga dibahas, Bu. Ya, soalnya Bu. Ya, kita bahas. Kalau AC aja kan nggak tahu kita mau tadi kasusnya itu, Bu. Betul, kan kita mah bukan nyari jawaban ya, Bu. Kita mah mencari apa jalan keluarnya gitu ya, atau dari rumusnya, Bu. Bu Ayi dan kawan-kawan, kita dengarkan penjelasan dari Bu Ayi dulu, cara kita menganalisa di kasus. Jadi nanti kita saat menyibak soal itu kan kita tahu kata kuncinya. Gitu. Jangan hanya AC aja ya Bu Ayi. Bingung nanti pas nganalisa soalnya. Silakan Bu Ayi. Betul, terima kasih Bu. Ya, jadi kita kan nanti Ibu, Bapak kemungkinan soal-soalnya kan seperti ini, tapi tidak percis seperti ini gitu ya. Tapi nanti kita sudah punya clue nih kata kunci yang mana, cari dulu kata kuncinya. Bayangannya udah tahu ya Bu Iya. Nah gitu, bayangannya udah ada gitu. Nah kita lanjut ya, yang soal ketujuh. Ya soal ketujuh ini adalah memberi komentar pendek satu kata yang dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Nah, yang dilakukan saat stimulus siswa, misalkan gini Bu. Kasusnya begini ini ya, studi kasusnya. Misalkan Ibu sedang berbicara nih ke seluruh siswa. Kemudian ada siswa yang menstimulus siswa lainnya sambil tertawa. Ya. Misalkan ada siswa yang tertawa nih, kita sedang berbicara, misalkan kita sedang berbicara di depan. Kemudian ada siswa yang tertawa, itu kan ya. Kemudian ditandai dengan misalkan kita sedang memberikan pengarahan lah, gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap komentar dari siswa tersebut? Itu intinya kasus ini. Ada komentar siswa misalkan nyeletuk gitu Bu, kan kadang-kadang anaknya gitu ya karakternya nyeletuk gitu Bu. Kita lagi bicara di depan terus nah ini kata kuncinya adalah kalau kasusnya adalah kalau misalkan ada anak yang nyeletuk berbicara kemudian seakan-akan mentertawakan kita yang sedang berbicara. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Yang A, Bu. Memberikan senyuman dan memberikan pemaparan materi. Iya, lagi. Yang sudah ya. Ini mah sudah jawabannya udah tadi Bu Eka. Jawabannya A lagi, Bu, jawabannya tadi udah C. Yang tadi sudah terlihat ya. Iya, jadi gini. Ya, kenapa tidak memberi senyuman? Gini. Kita menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam. Nah, kemudian dilanjutkan nih pemberian materinya. Iya. Sering kayak gitu ya. Iya, misalkan sama Ibu, misalkan ada anak yang nyeletuk, kemudian Ibu membentak lah istilahnya, menghentikan siswa tersebut dengan mengatakan diam, ya. Kemudian melanjutkan paparan materi kita. Akan kondusif nggak Bu kelas kita? Tidak akan kondusif ya. Walaupun misalkan mereka jadi diam. Tidak, anak tertekan. Iya, anak akan tertekan. Tapi memang diam gitu, tapi diamnya jadi diam apa sih? Tambah jadi melawan. Iya, apa sih Ibu teh meninggal boleh gitu ya, merespon misalkan gitu. Selanjutnya mengabaikan respon siswa lain dan bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya. Misalkan kita nih, ih kamu misalkan, kok kamu bicaranya seperti itu tidak boleh di depan teman-temannya.
menjatuhkan anak mental. Jangan dilakukan ya Bu. Selanjutnya memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi tersebut. Jadi memberikan komentar, oh bagus misalkan. Kemudian setelah kalau itu anaknya ngomongnya nyeleneh, kita kasih komentar bagus Bu, kenapa itu Bu ya? Besar kepala nanti Bu. Tertawa, kan anaknya tertawa misalkan gitu. Nah, makanya bukan kan jawabannya. Nah, selanjutnya meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas, bukan ikhlas sebagai hukuman. Bukan ikhlas ya, itu kelas ya Bu ya. Meminta siswa untuk meninggalkan kelas sebagai hukuman karena mengganggu. Kan? Kamu yang barusan yang barusan nyeletuk, yang tertawa silakan keluar dari kelas. Nah, itu juga tidak boleh kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah kita kasih senyum saja. Sudah senyum maka muridnya pun atau siswanya juga akan malu Bu. Akan malu dengan sendirinya. Oh iya sih Ibu ternyata tidak merasa terganggu gitu ya. Nah setelah itu senyumin dulu. Nanti baru kita langsung ke materi berikutnya. Tapi Bu kalau profesor ngajar kayak gitu Bu ya, dengan kasus ini disuruh keluar muridnya. Betul. Kalau profesor yang ngajar kayak gitu Bu, ada pengalaman itu Bu? Iya, pengalaman Bu. Pengalaman Ibu pernah diusir ya? Ketahuan Bu Yeti nakal ya. Ketahuan. Iya Bu. Karena apa? Kalau karena saya yang A Bu Ayu. Kalau saya yang A tadi. Iya, membentak ya Bu ya. Iya, diam kamu kan. Saya yang dari kan? Tadi yang Iya. Memberi senyuman ya Ibu Emi. Iya. Masa tapi Bu Yeti pas keluar awas kamu ya. Pas di luar. Ya Bu. Jadi intinya adalah kita harus berpihak kepada murid gitu ya. Benar. Jadi inti dari apa yang nanti studi kasus yang apapun yang studi kasus apapun nanti berpihakan kita kepada murid itu kata kuncinya. Iya. Tidak boleh kita menjatuhkan peserta didik. Kita lanjut. Mudah-mudahanlah kita lulus semua nanti. Dengan Kita ke kasus berikutnya ya Bu. Ini masih ke kasus. Nih. Sini ya Bu Ayi. Ya. Seorang guru mendapat beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan ini banyak terjadi kasus ini ya Bu ya. Apalagi sekarang mau PAS, anak-anak itu kita sudah berikan kesempatan untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian di tenggang waktu tugas yang sudah kita berikan misalkan, nah ternyata tugasnya itu belum selesai. Siswanya itu belum mengumpulkan tugas ke kita. Sebenarnya banyak kasus itu Bu. Dalam mengajar. Kasus kita ya Bu. Betul. Iya benar. Nah apa yang akan Ibu lakukan? Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan memberikan fasilitas. Bisa besarkan itu baik. Iya. Tulisannya Bu Ayi. Yang mana Bu? Tulisannya kecil ya Bu Ayi. Oh ini tulisannya kecil ya, baik. Ya, yang A Bu Ayi rasanya Bu Ayi. Yang A memberikan fasilitas berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Memberi toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya, Bu. C kayaknya, Bu. Yang C, memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugas. Baik, ada yang lain? Ada yang C? Kata kuncinya itu kan menyelesaikan mengumpulkan tugas. Tanggung jawab. Saya lebih suka yang A, memberikan fasilitas untuk wadah dia berdiskusi ya. Nah, jadi mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu memanage dengan baik serta bertanggung jawab dan tugas tetap harus diselesaikan. Kata kuncinya mengumpulkan tugas kan Bu Ai?
Iya, kata kuncinya adalah belum selesai mengumpulkan tugas, betul. Iya, mengumpulkan tugas. C tadi Bu, memberikan toleransi. Tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Ya, bagaimana kalau dengan yang lain? Maksudnya kita memberikan fasilitas untuk berdiskusi ya, dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Sampai kena itunya, sampai berubah layarnya. Iya kan fasilitasnya kan kita sudah berikan kepada siswanya. Sudah diberi waktu itu, sudah difasilitasi. Masih juga. Yang B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah ada dan yang sudah dan belum mengumpulkan. Membandingkan berarti. Itu pembandingan. Yang C, memberikan toleransi tambahan nanti berlarut-larut. Iya. Benar, akhirnya nggak ngumpul itu. Iya. Tidak terkumpul gitu ya. Ini Bu, jawabannya D. Yang D. Iya, D. Tetap meminta tugas, itu. Tetap meminta tugas setelah diberikan. Tugasnya tetap, tetapi ya diupayakan gini Bu, walaupun misalkan jadi nilainya itu tidak sama dengan nilai yang teman yang sudah mengugas yang waktu itu intinya. Jadi tetap mereka itu mengumpulkan tugas, tetapi nilainya sebagai bentuk bahwa sanksi bahwa tidak akan sama gitu. Benar itu Bu. Pendisiplinan diri itu Bu. Tuh, karena ada kesepakatan pembelajaran. Kan kita sebelum ini ya, sebelum awal pembelajaran mulai ada kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar itu dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan. Baik, kita lanjut ya Bu. Di soal 9 ini masih studi kasus Bu. Kasusnya adalah terdapat peserta didik yang mengadu kepada gurunya bahwa ia selalu melakukan tugas piket kelasnya sendirian, sementara anggota yang lainnya tidak membersihkan kelas, kan? Nah, yang lainnya itu mengancam jika melaporkan ke wali kelasnya, tidak boleh melaporkan ke wali kelasnya intinya gitu ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, sebagai wali kelas, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau misalkan ada anak nih, anak ini piketnya sendirian, sementara teman-temannya tidak ikut piket, gitu. Apa yang akan Ibu lakukan? Evaluasi Bu. Yang B. Yang B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait piket. Baik, ada yang lain? Memberi hukuman tidak ya Bu? Evaluasi, teguran, merekomendasi guru BK, memfasilitasi pertemuan bersama. Evaluasi, tugas kita wali kelas. Memberikan jawabannya ini ya Bu. Ini Bu jawabannya. Apa? C, memberikan teguran. Ya, teguran dulu Bu. Jadi nanti kita ke siswa, karena kita sudah tahu siswa yang tidak piketnya, maka kita berikan teguran dulu kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kelasnya. Gitu. Jadi kita menegur dulu ya, tapi ingat tegurannya tidak di depan teman-teman yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masih berhubungan dengan studi kasus. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, budaya, nilai, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Nah, terhadap berbagai sikap guru nih. Ini sebenarnya soal ini sudah muncul kemarin Bu ya.
Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Betul, Bu. Perbedaan kan, ya. Iya, ini sudah pernah ya yang waktu kemarin nih berhubungan dengan kompetensi indikator. Ya, masih ingat berarti Ibu jawabannya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini masih kasus, Bu. Kasusnya adalah ini tentang keterlambatan. Keterlambatan dari siswa ya. Nah, siswa itu anaknya teman ibu. Ibu sedang piket nih kasusnya. Jadi kasusnya gini, ibu sedang piket nih, jadi guru piket. Kemudian ada siswa yang terlambat. Nah, kebetulan siswa yang terlambat ini, apa nih yang akan Ibu lakukan? Yang D. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Yang D ya Bu ya? Iya, D. Yakin Bu yang D? Yakin. Kalau studi kasusnya seperti ini, misalkan ada anak ibu, siswa dan gurunya itu teman ibu nih, tapi terlambat ke sekolahnya gitu selama 30 menit. Iya ya Bu, betul ya. Yang harus dilakukan itu Bu, tetap membuat surat keterangan pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya. Itu sesuai aturan ya Bu ya. Walaupun kenyataannya kadang-kadang ya suka tidak enak gitu ya kalau dengan guru sesama guru, tetapi tetap itu aturannya. Nah, ini masih ke studi kasus juga. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada siswa didik agar berprestasi unggul? Misalkan gini, ada teman ibu yang misalkan, awas kamu harus berprestasi ya. Jadi modelnya itu model ancaman gitu ke siswanya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Yang B. Yang B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. Ya. Yang B. Yang B, Bu? Iya, yang B. Iya, Bu, yang B. Jawabannya sangat tidak setuju. Benar. Oh. Iya, sangat tidak setuju. Ada sangat tidak setuju gitu ya. Setuju? Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi sangat tidak setuju. Berarti A. Poin-poinnya tambah kecil tulisannya Bu Ayi ya. Iya, betul Bu. Enggak bisa. Kita lanjutkan. Bentar, saya perbesar bisa nggak? Kalau diperbesar jadi tidak terlihat semua, Bu. Ya. Coba. Nah, ini Bu. Ini juga masih studi kasus ya. Sebagai seorang guru seringkali merasa waktu yang sangat terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati Anda. Kalau ini sih hubungannya dengan apa sih gitu. Ibu itu apa sikap yang Ibu akan lakukan gitu. Kan kadang-kadang waktu kita terbatas ya Bu ya. Nah, tapi kan tidak semuanya
Nah, apa yang akan Ibu, gambaran Ibu nih, yang mendekati gambaran Ibu? Yang Yang baik. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Baik, yang lainnya? Gambaran diri Ibu? Ya, betul ya, jawabannya yang Jadi walaupun kita terbatas waktunya, tetapi kita harus berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Ini masih menurut saya, gambaran ideal seorang guru itu yang bagaimana, Bu? Yang dikatakan guru ideal itu? Yang bahasanya Bu Ayi. Yang? Kecil banget. Oh iya. Bahasanya Bu Ayi. Saya ini ya. Saya perbesar, Bu. Bentar. Mana? Ibu kan tadi sudah diberikan ya sama Pak Andri itunya ya, filenya ya, soalnya ya. Sudah Bu, Belum sempat dibuka Bu. Belum sempat dibuka. Lagi banyak kerjaan. Iya, itu ada Bu di sana Bu. Iya sudah Bu. Nah, menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah menurut Yang Ibu Yang laksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai dengan aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan tanggung jawab agar tujuan sekolah. Ya, sudah paham ya Bu berarti ya. Cari kata kuncinya adalah yang paling ideal Insya Allah Bu. Ibu carinya yang paling ideal aja untuk sekarang ya, harus paling ideal. Ya, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah ke pedagogik, Bu. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, indikator yang paling sesuai. Kata kuncinya adalah... Bu, menyebutkan ciri, tujuan, isi, dan teks laporan hasil observasi. Iya. Mengidentifikasi. Iya, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Betul. Iya, mengidentifikasi, Bu. Iya, betul, mengidentifikasi. Ini kemarin juga pernah Bu ya yang tentang DKD ini. Iya, betul. Ini ya Bu, jawabannya betul yang Pokoknya kompetensi dasar, cari kata kuncinya. Oh, kata kuncinya mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa? Nah, di sini ada gambaran indikator ya. Jadi indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Baik itu sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Gitu. Baik, kita lanjut. Ke selanjutnya, ini masih ke pedagogik nih, PCK. Nah, untuk KD, mengidentifikasi informasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi ciri, tujuan, dan isi. Nah, paling tepat untuk kompetensi dasar apa? Pengetahuan konsep. Pengetahuan konsep. Iya. Kalau keterampilan nggak mungkin, Bu. Iya. Ini kan Ibu ada di ini ya. Ada di rencana aksi Ibu yang kemarin ya. Benar nggak, Bu? Di materi Ibu kan ada faktual, ada konseptual,
ada prosedural, ada metakognitif kan? Metakognitif, mencari informasi kayaknya Bu Ayi. Ya, coba di metakognitif, coba di itu lagi dianalisis lagi Bu. Jadi KD-nya itu ini untuk mengidentifikasi informasi, kata kerja operasionalnya menyebutkan ciri kan itu mah informasi ya. Nah, jadi informasi berisi ciri, tujuan dan isi. Oh, pengetahuan faktual. Faktual, Bu. Iya, faktual. Faktual Informasi. Kan? Informasi. Konsep prosedural yang relevan. Materi yang diajarkan agar terkait dengan ciri, tujuan, dan isi. Kalau sesuai dengan kompetensi berarti prosedural, Bu. Iya, betul Bu, prosedural. Kan dia sesuai kompetensi. Iya, karena kan kalau faktual itu kan misalkan kalau di sini KD-nya tentang apa ini? Informasi operasional tentang materi. Nah, misalkan faktual itu misalkan contoh teks prosedur misalkan, kan itu faktual. Iya. Nah, konseptual berarti apa gitu kan? Ini sebenarnya ada di rencana aksi ya Bu ya, yang kemarin sudah di PPL kan. Ini di materi biasanya ada faktual, prosedural, konseptual. Gini uang kayak mana? Iya, ini jawabannya C ya Bu. Nah, ini nih penjelasannya Bu. Di sini ada penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, kan, konsep, prinsip, dan prosedural yang relevan. Itu kan yang ada di cakupan materi yang kemarin Ibu tulisan di modul atau RPP-nya. Nah, kemudian kan ada faktual. Nah, faktual itu kan berisi contoh. Kemudian metakognitif itu berisi konsep yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian konseptual, berarti konsep-konsep terkait dengan materi. Kemudian ada prosedural, itu berisi tahapan. Nah, ini kenapa ketahapan? Kan tadi isi, tujuan, kan itu ketahapan. Gitu. Baik, kita lanjut. Soal berikutnya. Inquiry. Nah, apa tuh? Menulis. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui. Berarti didata dulu nih, Bu. Nah, setelah didata, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam bentuk laporan. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran. Pendekatannya pendekatan apa? Saintifik. Betul, saintifik. Iya. Ini harus diingat, Bu, pendekatan pembelajaran ya. Pendekatan pembelajaran yang harus diingat. Nih, ada saintifik. Saintifik itu yang seperti apa? Saintifik itu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Selanjutnya ada inquiry. Nah, inquiry itu ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kemudian ada discovery, ya. Kemudian ada berbasis masalah. Kemudian ada berbasis project. Sebentar ya, Bu. Ya, itu ya. Baik, kita lanjutkan.
Alhamdulillah sudah pulang ya dari Kita lanjut ke berikutnya, ke soal selanjutnya. Ya. Sudah potong ya, Bu. Sebentar, kepotong ini soalnya. Nah, ini masih penggunaan pendekatan. Nah, coba tadi kan sudah ada ya apa, scientific itu yang seperti apa, discovery, kemudian berbasis project, berbasis masalah itu seperti apa. Ya. Discovery. Ada pendapat lain? Inquiry. Semangat. Mohon maaf ini saya baru bisa hadir, saya juga baru pulang ya. Kepala masih melotos seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu disehatkan selalu dan jika waktu sesi saya Ya, silakan Bapak Ibu. Ini Bapaknya berbahas ya. masalah ya. Bapak, saya mau dengar suara Bapak nih. Yang mana ya Pak ya jawabannya untuk pendekatan ini? Teksnya terpotong kebesaran, Bu. Oh, kebesaran. Sebentar, Pak. Saya perkecil lagi. Nah. Ya, pas ya. Oke, silakan. Pas, Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ini ada yang bimbel kelas lain, Bu Ayi, kedengaran. Discovery, Bu. Ya, discovery. Discovery. Discovery itu kan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, kesimpulan, pembuktian. Pintar Ibu Eka. Iya, nyontek. Kan ketularan Bu itu Yeti. Loh, masih tetap saintifik ya? Saintifik. Pokoknya jawabannya saintifik. Karena kita kan gunakan pendekatan saintifik. Karena tapi mikir kok tadinya saintifik kok lagi. Lah, Mama ini ngecas tapi Mama colo iya. Kecele. Saintifik. Pikir tadi kan udah jawaban saintifik, masa sama lagi ya, Bu ya? Gini, Bu Eka, kayaknya intinya kita kan memang dianjurkan gunakan pendekatan saintifik. Berarti Iya, itu iya yang memang harus iya. Kita yang pakai ini beratnya. pendekatan saintifik memang yang kita bahas Iya. kemarin. Nah, Baik, jadi Ibu. kita jangan terkecoh berarti. Berarti kita jeli. Coba Iya. diperhatikan dulu ya Bu, ininya apa? Ini apa sih scientific? Apa itu inquiry? Saintifik mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasi. Iya, padahal kita ngajar pakai saintifik loh. Tapi ini kan discovery-nya meliputi sistem identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, Oh, tidak. pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Oh, kok tidak nyambung ke soal rasanya ya, kurang nyambung ya. Coba baca lagi soalnya tadi. Tadi kan ada mengolah data. Kalau saintifik kan mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Loh, gimana Bu Ayi? Bu Ayi penjelasannya?
Bu Ai hilang Ya sinyal. Bu, baik Bu, ini terkait dengan saintifik ya Bu, karena pembelajarannya memang kita berbasis saintifik. Baik, selanjutnya kita ke berikutnya. Sebentar, ini ke soal berikutnya Bu. Ya, silakan dibaca dulu ya Bu. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku, pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media. Visual dan atau cetak. Yang B visual. Visual dan cetak. Dan O. Didengar dan dibaca. Ya. Baik. Yang visual mengidentifikasi informasi itu, Bu. Coba, ini kan seorang guru bahasa Indonesia akan mengerjakan kompetensi dasar 3.7 ya, mengidentifikasi informasi dari teks laporan. Nah, kemudian dan diperdengarkan media yang sesuai dengan, apa media sesuai? Audio. Audio visual. Audio visual. Dan apa ya? Visual atau cetak. B Bu, visual dan cetak. Bu A-nya terlempar ada. Bu Ai. Bu A-nya enggak. Bisa non cetak atau cetak karena dia kan didengar dan dibaca. Bisa dia mendengar saja, kemudian membaca, ada teksnya. Tapi kan itu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Ibu kayaknya Bu Ai-nya nggak ada ya. Belajar mandiri kita. Dari teks. Ayo Bu Eka. Nggak ini dia tuh sinyalnya hilang. Udah Bu Emi, kasih kunci jawaban Bu Emi. Iya. Ayo Bu Eka buka Google. Jawabannya apa? Sinyalnya susah Bu. Aku nih sibuk mikir UKIN, jadi aku udah nyambung ke sini. Sama. Aku tuh tadi lagi teleponan. Aku belum ada. Udah dimintain. Ya, selesai. Dimintain ini sertifikatnya nggak bisa barengan lah. Iya. Mengidentifikasi informasi yang dari teks laporan observasi. Gimana Bu? Jawabannya apa? Mohon maaf. Nah, yang didengar dan dibaca bisa ala menurut kami bisa cetak ataupun bisa non cetak karena dia kan mendengar dan membaca Bu. Ya, baik. Baik. Jawabannya. Nah, ini ya Bu ya. Media audio. Dan ada beberapa jenis media kan Bu ya yang dapat digunakan dalam pembelajaran ABK. Ya. Media visual. Nah, media visual kan merupakan bentuk media memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca dan diraba. Iya. Dan dibandingkan dengan media-media pembelajaran, maka media visual itu cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan ya Bu ya. Media sosial itu, media visual itu seperti apa? Ada gambar, ada foto, ada buku, ada majalah, ada alat peraga dan lain-lainnya. Kemudian ada media namanya audio. Nah, kalau audio itu berarti hubungannya dengan pendengaran. Nah, beberapa bentuk dari media audio yaitu ada suara, ada lagu, ada siaran radio, ada audio ya. Ada media audiovisual. Nah, media audiovisual itu merupakan jenis media yang mencakup media audio atau yang dapat didengar tadi. Kemudian ada media visual dapat dilihat.
Nah, maka contoh dari media audiovisual itu berarti biasanya ada televisi, ada drama, ada teater, ada film ya. Nah, kemudian ada media yang berbasis IT. Nah, yang berbasis IT itu biasanya jenis media yang cara menghasilkannya atau menyampaikan materinya dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikropropes ya. So ada yang interaktif. Itu ya, Bu ya. Jadi apa yang berupa visual dan audiovisual. Nah, karena biasanya yang diajarkan itu menggunakan buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Ibu Ai suaranya tempuran sama Bu Nur Mayanti. Oh gitu, sebentar Bu. Baik, sekarang Bu sudah, maaf ya Bu ya. Nah, kita lanjut ya Bu. Kita lanjut kelas lain Bu Ayi ya. Selanjutnya, ya Bu. Bimbel bareng kelas lainnya kedengaran. Oh enggak Bu, ini guru penggerak Bu, tapi sedang rupal juga, iya. Apa-apa Bu. Kebetulan jadi pengajar praktik juga. Iya Bu, banyak ya, banget. Mohon maaf ya. Baik. Kumpulan? Ya, kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Seorang guru akan dibaca dulu ya Bu. Ya, silakan dibaca dulu ya Bu soalnya. Baik, silakan. Ya, izin Assalamualaikum. Ya. Ini materi Bu Emi apa, Bu Emi? Kumpulan cerita rakyat atau hikayat ini apa? Apa Ibu Eka? Materi Ibu Eka itu? Materi Bu Emi hikayat ini. Iya, B. Kayaknya B ya. B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat itu. Ya. B. Sudah selesai, baik. Gimana Bu? Yang B. B Bu. Yang B. Nah, seorang guru akan mengajarkan kompetensi dasar 4.8. Mengembangkan cerita rakyat atau hikayat dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan itu ya, memerhatikan isi dan nilainya. Nah, sumber pembelajaran yang paling sesuai berdasarkan kompetensi dasar tersebut adalah, nah ini yang paling sesuai. Kumpulan cerita rakyatnya. Cerita rakyat. Nah, ada hikayat Bu. Iya. Betul hikayat, cerita rakyat. Hikayat apa cerita rakyat? Iya. Ada cerita rakyat atau hikayat Bu. Ini materinya Bu Emi, pasti betul ini. Oh Ibu Eka, aku malu. Jadi gimana ini? B. Iya, B. Baik, ada yang lain Bu? Silakan. C. Berbagai buku referensi. Berbagai buku referensi. Baik, ada Bu Yeti. B. Bu Yeti. Biar rata dijawab semua. Iya, ada yang kali berita ya. Kumpulan cerita tadi Bu, kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Iya, ya, referennya itu mencari kumpulan. Benar kan Bu? B. Betul, orang materinya Bu Emi baru lewat minggu kemarin. Nah, ini ya. Nah, sumber belajar Bu, ingat, sumber belajar itu bagaimana ada buku bacaan atau semacamnya ya. Misalkan dari sumber-sumber yang lain gitu. Nah, klasifikasi kata kuncinya ada hikayat kok Bu. Iya benar. Iya betul. Mas sudah jelas ya Bu ya? Iya. Sudah jelas ya surat Pak ya? Iya Bu, iya. Hikayat bunga kemuning. Materiku Bu Eka. Kalau hikayat sudah terini lah ya sama Ibu. Loading lagi sebentar. Nah, ini soal 21. Nah, ini nggak kelihatan Bu. Ya, sebentar ini ya digeser. Nah, itu materi Bu Eka itu, eksposisi. Apa itu?
Eksposisi. Setelah selesai mengajarkan kompetensi dasar 4.4, mengkonstruksi, Bu. Mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan permasalahan argumen, pengetahuan, struktur, dan kebahasaan. Nah, penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar adalah, nah, apa tuh kompetensi yang sesuai dengan mengkonstruksi, Bu. Kata kuncinya adalah mengkonstruksi teks eksposisi. Mengkonstruksi ini sama dengan menyusun, Bu Ayi? Ya, berarti apa yang harus nanti penilaiannya apa, Bu? Penilaian pembelajarannya, akhir penilaian pembelajarannya. Proyek, Bu. Apa tuh? Proyek, mengkonstruksi, menyusun, membuat. Proyek bukan, Bu? Akhirnya membuat. Iya, membuat, betul. Kalau membuat project. Betul. Kalau membuat itu berarti ke proyek. Proyek, ya. Baik, sudah paham ya di sini ya. Nah, di sini ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, ini terdiri dari beberapa ada berupa tes maupun tes dan observasi. Kemudian tesnya itu kan terdiri ada tes tulis, ada tes lisan, ada tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar. Selanjutnya ada non tes tersendiri, misalkan observasi, wawancara, skala sikap, ya, angket, studi kasus. Kemudian ada juga yang sesuai dengan penelitiannya. Nah, karena dimintanya adalah apa tadi eksposisi ya, maka project berarti menghasilkan. Betul. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Nah, ini nih. Sosial emosional. Apa nih? Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan kepada anggota lain untuk mengungkapkan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan belajar sendiri. Emosional. Sosial emosional. Apa permasalahannya? Sosial emosional. Dia tidak bersosialisasi, menguasai sendiri. Betul, Bu. Jadi kan ada ya, Bu, ya, peserta didik yang apa? Yang dia itu pintar. Tapi tidak mau berbagi. Tapi tidak mau berbagi, tidak mau berkolaborasi dengan teman-temannya lain gitu ya. Dia itu cenderungnya sendiri karena dia ngerasa hebat itu. Iya. Jadi bagi-bagilah tuh tugas bikin. Sudah aku kirim nanti, tenang aja. Ya, bener ya, jangan sendiri-sendiri ya. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal selanjutnya. Soal nomor 23. Baik, misalnya. Merefleksi ya, Bu. Merefleksi pengalaman belajar yang optimal, caranya apa? Caranya dengan apa? Ini refleksi pembelajaran. Ini ada di kurikulum Merdeka nih. Kalau refleksi pembelajaran itu bagaimana nih? Iya, apa Bu? Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Bukan. Ya. Terus ada lagi? Ada yang jawab B, terus. Wawancara kena. Wawancara, Bu. Tiap siswa pencapaian. Ingat wawancara? Pengalaman bagian terakhir. Merefleksi. Kalau Ibu merefleksi biasanya caranya apa, Bu? Bapak. D. Yang D, menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Hanya kesulitan saja yang direfleksi? Tidak. Dua-duanya itu. Yang E nggak ada ya, Bu?
Nggak ada, Bu. Aduh. Ibu Urip. Kan turunnya kesulitan karena kenangan ya, Bu. Lapar Bu Urip ya. Yang B. Kalau sampai D ini soal SMP nih, Bu Aji. Ya kan kalau SMA Ya, sampai E. Iya. Kami SMA, Bu Aji. Iya. Makanya mana yang E ya? Iya. Betul, Bu. Ibu Urip tuh kepikiran belum daftar tadi itu. Bu Urip, jam 11 nanti malam ditutup pendaftaran. Kata siapa? Kata saya. Jangan nakal-nakal ya Bu Ani. Jangan stres. Kita nih stres semua, Bu Urip. Jujur aja, nggak ada bahan untuk UKIN. Ya sama aja lah. Baik Ibu, kita lanjut ya. Iya. Ini berarti jawabannya yang betul tadi, Bu. Nah, kalau misalkan refleksi, nah, yang D. menggunakan pertanyaan yang ya bersifat penelusuran, misalkan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, apa perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran, itu artinya pertanyaan yang refleksi. Ya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya ini iya. Guru akan mengajar dengan dokumentasi 3.11 menganalisis. Nah, apa Bu pertanyaannya? Apakah perbedaan struktur? Nah, ini indikatornya penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa? Yaitu kompetensi dasarnya menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Kompetensi dasarnya menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, maka penilaiannya adalah apa yang ditanyakan? Yang D, Bu. Yang D. Struktur organisasi teman. Ini coba menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah teks tulis berupa uraian. Apakah perbedaan struktur organisasi dengan teks yang lain? Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasaan ini masuknya kemana, Bu? Ini berdasarkan pemahaman kan? Nah, yang ditanyakan bukan pemahaman ya. Berarti yang A bukan ya. Selanjutnya B. Perbedaan. Apakah perbedaan yang lain? Maka mengetes pemahaman. Ini juga pemahaman ya, perbedaan. Iya. Berarti bukan juga. Selanjutnya yang C, apakah perbedaan aspek kebahasaan negosiasi dengan teks yang lain juga mengetes tentang pemahaman. Nah, ingatnya menganalisis ya, Bu. Selanjutnya yang D, mengapa struktur ini juga pemahaman. Berarti yang bukan pemahaman yang E, betul, menunjukkan struktur teks. Karena ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis. Menganalisis itu bukan pemahaman, tetapi menganalisis itu merupakan keterampilan ya, Bu ya. Keterampilan. C berapa itu, Bu? Analisis? C5. C5 apa C6, Bu? C5. C4 menganalisis. C4 kayaknya. Menulis C6 lah, Bu. C4. Dari KKO dulu. Ya, dari KKO ya, Bu ya. Ini sudah terlewat. Baik. Kita lanjut. C4 menganalisis.
Lihat ya Bu, soal selanjutnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi apa? Sumatif, formatif, progres. Untuk mengetahui keberhasilan belajar mengetahui keberhasilan belajar didik, guru dapat menggunakan evaluasi. Sumatif, Bu. Sumatif. 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 Sumatif, sumatif, Bu. Sumatif. Keberhasilan belajar. Kata kuncinya tingkat keberhasilan belajar. Ya. Keberhasilan belajar. Berarti hasil belajar ya? Hasil belajar. Iya. Hasil belajar berarti ya, yang Bu. Berarti menerima rapat ya, Bu. Hasil Bu. Keberhasilan. Kita lihat ya jawabannya ya. Evaluasi kalau nggak hasil belajar. Hasil ya. Kalau nggak Hasil. Kalau nggak DE, yang ada hasil. Yang ada hasilnya karena kata kuncinya hasil kan. Hasil. D, berhasil, nggak ada hasil belajar berarti. Nih. Sumatif. Ini ya, ini apa? Pembahasannya ini Bu. Ada evaluasi sumatif. Kalau evaluasi sumatif itu biasanya dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan dari belajarnya. Kemudian ada formatif. Kalau formatif itu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dari belajarnya. Kemudian ada evaluasi proses. Nah, kalau evaluasi proses itu berarti di saat Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil itu pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajarnya. Kemudian ada evaluasi hasil belajar. Nah, kalau evaluasi hasil belajar itu untuk mengetahui tingkat penguasaan terhadap tujuan pembelajaran yang diterapkan. Jadi ada evaluasi hasil, ada evaluasi hasil belajar. Kalau evaluasi hasil itu ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Kalau hasil belajar berarti tujuan pembelajarannya itu berhasil atau tidak. Gitu. Berarti hasil. Ya, jawabannya hasil. D ya, hasil. D, hasil, evaluasi hasil. Iya, begitu Ibu. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Semoga Ibu Bapak sukses ya. Amin. Ibu Emi, Ibu Urip. Yuk. Besok tuh udah mulai bisa mengunggah ya belum? Wih, belum. Jangan, sayang. Jangan. Itu. Jangan dulu. Baik. Andi, Pak. Baik. Buat videonya kapan? Video pembelajaran itu tanggal 3 sampai tanggal 6. Makanya tadi aku tuh bermasalah sebenarnya. Aku tuh bingung. Nggak ada sinyal, Bu. Tadi tuh nggak dengar. Bapak Ibu, Bu Yeti. Ya. Yang itu yang unggah dokumen studi kasus tuh ada? Apa sih maksudnya unggah dokumen studi kasus? Itu kan nanti di-share di grup. Bu Ai. Nanti ajar Bu Yeti selesai kasus. Baik aja Bu Ai. Ya Bu Ai. Kasus. Ya Bu Ai, gimana tuh Bu Ai? Ada? Iya Bu. Untuk studi kasusnya. Petunjuknya Bu Ai, Pak Adri, yang unggah dokumen studi kasus itu gimana? Oh, unggah dokumen studi kasus. Kayaknya nanti Ibu Bapak ini akan diberikan folder juga ya sama lembar isian seperti LMS gitu sih kalau menurut saya. Iya. Kalau di GP kan ada LMS juga ya, nanti Ibu Bapak bisa membuat aksi nyata apa gitu dimasukkan. Nah, kemudian juga sama aja seperti yang UKIN itu nanti untuk studi kasusnya begitu. Lembaran-lembaran isinya atau PDF-nya itu dikirim di folder tertentu khusus untuk studi kasus dalam ujian UP ini ya. Nah mungkin entah, cuman saya nggak tahu sistemnya itu nanti seperti apa gitu. Apakah disatukan waktunya dengan UP dengan uji tertulis yang ini ya, yang dua itu ya, yang pilihan ganda yang PCK sama SJT itu,
Atau memang itu nanti setelah SJT, EUP dan SJT selesai, nanti silakan diupload karena pasti kan dalam bentuk file, dalam bentuk PDF kalau nggak salah itu. Cuman saya juga belum tahu untuk foldernya seperti apa gitu. Kalau tadi briefing tadi dijelaskan ini Pak Andri bahwa tadi kasus ini diunggah barengan dengan ke-6 itu tadi, ada yang wajib itu tadi kita unggah. Ya berarti masuk di penilaian UKIN ya berarti kalau begitu. Itu ya itu sih begitu Bu. Itu. Nah permasalahannya Pak, kali ini tidak ada lembaran. Tadi kan dijelaskan misalnya deskripsi ini 100 kata, yang ini 250 kata. Tadi katanya kan mau di-share itu dari pihak LPTK, tapi sampai sekarang di grup belum ada. Jadi kami bingung mau deskripsi permasalahan di kolom mana, mau deskripsi apa RTL-nya di mana, itu yang bingung kami. Mungkin Ibu Ani punya tuh bisa bagi-bagi. Biasanya itu Bu tergantung perguruan tingginya Bu. Jadi nanti pasti akan diberikan Bu formatnya. Seperti pas ujian PPL juga ya, pas perangkat pembelajaran itu kan formatnya antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain itu berbeda ya Bu ya. Itu biasanya. Nah itu Bu Bapak, jadi memang tergantung dari LPTK masing-masing gitu nanti seperti apa. Ada yang memang kan waktu saya PPG juga dulu antara UPI dan UNPAS itu berbeda. Di UNPAS ini ada yang membuat modul, bahkan saya di UPI nggak membuat modul gitu. Nah itu, jadi mungkin nanti tergantung LPTK-nya juga. Dan kalau menurut saya Ibu tinggal tunggu saja, nanti saya yakin nanti akan diberikan juga ya kalau memang itu menjadi ketentuan dari LPTK-nya. Kalaupun tidak juga sama nanti ada informasi lagi. Sebab kalau untuk teknis pengumpulannya bagaimana saya juga kurang tahu untuk hal seperti itu. Yang saya tahu ya paling kajian-kajian tentang soal-soalnya saja. Nah demikian Ibu Bapak ya, ini sudah pukul 21:20 ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas barusan itu bisa memberikan sedikit pencerahan juga tentunya ya, gambaran bagaimana sih soal PCK atau yang pedagogi itu sebenarnya seperti apa gitu. Kadang memang ada yang tidak sesuai dengan harapan kita ya ataupun jawaban kita karena memang ya, idealisnya seperti itu gitu. Tapi ya kita juga harus menuruti apa yang memang sebetulnya menjadi kunci jawaban seperti itu. Itu Ibu Bapak untuk pertemuan terakhir Bu Ai besok ya atau mau kapan? Ya boleh Pak besok. Sore lagi. Tapi kayak malam aja Pak. Malamnya oke baik. Nanti besok itu malam itu ada berapa ya? Oh ya biologi libur ya. Bahasa Inggris, matematika dan bahasa Indonesia untuk besok 3 hari satu malam 3 mapel. Untung rukol saya udah selesai tadi ya, jadi nggak terlalu repot. Baik Ibu Bapak, demikian kiranya ya untuk pembahasan kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Insya di waktu yang sama seperti hari ini ya, pukul 19.30, dan mudah-mudahan besok juga itu bisa lebih mengarah kepada soal yang memang kisi-kisi terbaru ya, PCK dan SJT itu. Untuk studi kasus yang mungkin nanti juga ada sedikit pencerahan-pencerahan lah mungkin bagi Ibu Bapak ya terkait bagaimana penerapannya. Saya kira itu pun nanti akan disampaikan oleh PTK masing-masing. Demikian, terima kasih Bu Ai, terima kasih Ibu Bapak atas kebersamaannya. Salam sehat lalu, selamat beristirahat. Semoga besok kita dibangunkan oleh Allah itu dalam keadaan sehat walafiat dan amin, amin ya rabbal alamin. Keadaan yang terbaik gitu ya. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin ya Pak. Bangga Bu.